Sebelum janur kuning melengkung, konfigurasi politik Indonesia masih sangat cair. Tanggapan PKB yang terjadi tadi itu baru perjanjian prakoalisi, berarti belum jadi sebuah koalisi. Bukan seberapa sering dan begitu banyak partai mendukung salah satu capres tertentu. Pilpres itu bukan memilih partai, tapi memilih figur-figur kunci. Koalisi yang semakin gemuk itu problemnya adalah pengambilan keputusan yang lebih sulit untuk dilakukan. Bang Adian, tadi Mas Umam bilang bahwa koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Nggak menakutkan itu buat kita. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Ini belum bisa memang disebut sebagai koalisi karena janur kuning atau resminya sebuah koalisi itu adalah ketika mereka bersepakat bukan nama capres, tapi nama capres dan nama cawapres. Itu PAN menawarkan Erick Thohir yang memiliki kedekatan dengan PAN bahwa Partai Golkar harus memiliki calon presiden, yaitu ketua umum. Ganjar, baru satu orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Baru satu orang Ganjar loh. Sekalipun ada dukungan politik, ini tidak bisa dijamin akan sampai 2024. Kalau proposal politik masing-masing partai ini tidak bisa dipenuhi dengan baik oleh Prabowo Subianto. Apakah betul ini keputusan dari Zulkifli Hasan dan Erlangga atau ada pihak-pihak yang kemudian mendorong supaya pertemuan hari ini terjadi? Bahwa ternyata ini sekali lagi semua hanya game. Ini semua belum tentu. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PDI Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Banyaknya dukungan partai, tak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Kuncinya adalah pada figur, apakah bisa menyihir pemilih ataupun tidak. Golkar sudah punya keputusan 4 tahun lalu, Munas memutuskan Mas Erlangga menjadi capres, dan setahu saya sampai sekarang belum pernah ada Munas yang mencabut keputusan tersebut. Konfigurasi politik di 2024 semuanya serba cair. Sebelum ada janur kuning melengkung, sepanjang itu juga poros-poros politik yang saat ini sudah mulai mengerucut, itu bisa berubah secara total. Bang Adian, tadi Mas Umam bilang bahwa koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Nggak menakutkan itu buat kita. Politik adalah the art of possibility. Segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi sampai pada saat ini kemungkinan terbesar tinggal 3 poros. Seakan-akan dua partai ini begitu mendadak dukung Prabowo Subianto, itu yang pertama. Ini tentu menjadi tanda tanya publik yang sampai saat ini belum terjawab. Yang saya tahu juga PAN, karena kebetulan saya diundang di acara Rakornas di Semarang, itu yang keluar adalah nama Ganjar dan Erick Thohir, dan sampai sekarang setahu saya pasca Rakornas di Semarang belum pernah juga ada sebuah forum yang kemudian mencabut misalnya keputusan tersebut atau mengantarkan kepada keputusan kepada Pak Prabowo. Dukungan Golkar dan PAN ini terkesan begitu mendadak, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mereka mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. PKB kan sering mengultimatum Prabowo Subianto. Kalau Prabowo nggak jelas, maka akan mereka lepas. Kan itu yang sering kita dengar. Kalau kemudian kalian berencana mengepung PDI Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Pengamat politik Adi Prayitno menilai ada kejanggalan di balik deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Ia mengatakan Partai Golkar dan PAN seolah tertekan. Dukungan Golkar dan PAN itu memang terkesan buru-buru dan mendadak. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Kedua partai ini tiba-tiba menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo Subianto. Ujar Adi pada Minggu 13 Agustus 2023. Bicara soal dukungan Partai Golkar, Adi menuturkan bahwa hasil Muanas 4 tahun lalu mengamanatkan Erlangga Hartarto jadi capres. Menurutnya belum pernah ada rapat besar atau mekanisme besar di internal partai mengubah keputusannya tersebut. Tiba-tiba hari ini mengusung Prabowo, tentu publik bertanya-tanya ada apa, ujarnya. Sedangkan PAN dalam Rakornas mereka beberapa bulan lalu di Semarang sempat sebut Ganjar Pranowo sebagai capres potensialnya yang coba disandingkan dengan Erick Thohir.
Seperti Partai Golkar, tidak ada mekanisme lagi setelah Rakornas yang membuat PAN umumkan dukung politiknya kepada Prabowo Subianto. Tentu publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan ada kekuatan politik besar yang membisiki untuk berkoalisi dan menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Pasti kekuatan itu cukup besar sehingga membuat Golkar dan PAN luluh, ujar Adi. Lebih lanjut, Adi sampaikan kemungkinan adanya proposal politik di balik dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto. Dugaan saya, bergabungnya mereka membawa proposal politik bagi PAN, proposalnya adalah Erick Thohir jadi cawapres. Begitu juga dengan Erlangga Hartarto sebagai pendampingnya Prabowo, ujarnya. Terkait hal ini, Adi Prayitno menyebutkan cawapres Prabowo Subianto akan menjadi penentu bertahannya besar itu. Sebab diketahui bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin diduga kuat sering mengintimidasi dan mengultimatum jika Prabowo Subianto tidak menjadikan Caimin sebagai cawapres, maka bukan tidak mungkin PKB cabut. Saya kira hal yang sama akan terjadi pada PAN dan Golkar kalau proposal politik mereka Erick Thohir atau Erlangga Hartarto tidak jadi cawapres, akan sangat mungkin mereka akan angkat kaki dan hengkang, ujarnya. Lebih lanjut, Adi Prayitno merasa deklarasi dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto masih separuh perjalanan menuju koalisi permanen di Pilpres 2024. Jadi ini saya sebut hanya separuh perjalanan dari koalisi, dan di kemudian hari everything can happen. Sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU siapa capres dan cawapres secara definitif, maka sepanjang itu juga peta politik akan dinamis, ujar Adi. Frasa selama janur kuning belum melengkung terbiasa dipakai sebagai pengumpamaan atas sesuatu yang belum pasti. Sejatinya dalam kaitan keabsahan berpasangan, pasangan dalam status pacaran atau bahkan pertunangan masih bisa putus. Selagi janur kuning belum melengkung, apapun masih bisa terjadi. Frasa di atas pun juga lazim dipakai dalam perspektif politik sekarang ini, khususnya dalam interaksi penggabungan partai-partai. Biasa dikatakan, tidak ada partai atau koalisi yang sudah terbentuk sekalipun yang tidak terserempet perumpamaan tersebut. Semua saling mengeklaim, semua saling mengutarakan jargon lama, bahwa politik itu dinamis, bahwa apapun bisa terjadi, juga pada last minute atau menit terakhir. Maka bisa dianggap wajar dan sah-sah saja jika partai atau koalisi pun tidak sekedar saling klaim atau saling lempar pujian, tetapi juga saling sindir. Itulah yang terjadi hari-hari ini ketika mereka diburu waktu untuk menentukan sebuah pilihan. Survei terbaru dari Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan di tingkat pemilih partai politik tidak punya pengaruh pada pemilihan calon presiden. Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas dalam presentasi hasil surveinya menjelaskan, untuk mengetahui efek atau pengaruh partai politik pada calon presiden, SMRC melakukan survei dengan metode eksperimental. Berdasarkan temuan tersebut, jelas Abbas, di mata pemilih, kualitas personal capres lebih penting dibandingkan keputusan partai tentang calon presiden. Dia mengemukakan dukungan pemilihan partai terhadap capres yang dicalonkan oleh partai politik menurun signifikan jika capres tersebut tidak disukai oleh pemilih. Secara umum, pemilih partai lebih mempertimbangkan kualitas personal capres dibandingkan keputusan yang dibuat partai, kata Abbas dalam rilis bertajuk Prospek Partai Politik dan Calon Presiden, Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional. Lebih jauh, Abbas menjelaskan bahwa pentingnya partai dibandingkan kualitas calon presiden, mengandaikan ikatan pemilih dan partai kuat secara psikologis atau party identification. Di Indonesia, kata Abbas, persyaratan ini tidak terpenuhi. Party ID itu sangat lemah, tren menunjukkan tak lebih dari 15%, pungkas dia.